Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Rasbiolo dengan NIM 1203050031 dari kelas Ilmu Hukum 7A. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai tugas UAS dari mata kuliah Etika Profesi Hukum. Baik, saya mulai. Di sini saya membahas kode etik kepolisian dengan nama dan NIM saya. Baik, selanjutnya. Di sini saya memulai dengan profesionalisme kepolisian. Profesi kepolisian mempunyai peranan dalam mempengaruhi jalannya kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh mereka yang menjalankan fungsi pokok kepolisiannya. Nah, profesi itu dari profesi sendiri adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan. Kemudian dalam pengertian tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa profesi sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian mengajar tertentu, seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Lalu untuk lebih lanjut sebagaimana dikemukakan yang di atas, suatu profesi antara lain itu dicirikan oleh adanya standar-standar tertentu yang berkaitan dengan adanya pendidikan dan pelatihan, keahlian, kemudian kompetensi intelektual atau teoritis dan teknis, kemudian organisasi, disiplin dan etika, serta komitmen. Lalu adanya pelayanan altruistik yang disebut itu dengan pelayanan publik. Kemudian mengenal topik ini, menurut Daryl Cohen menambahkan, profesi memerlukan pengetahuan, pendidikan, dan praktik yang menguasai teknik khusus. Oleh karena itu, suatu profesi tidak dapat dijalankan sedemikian rupa sehingga memerlukan tanggung jawab moral dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, ada tiga nilai moral yang diperlukan bagi para profesional, antara lain berani bertindak untuk memenuhi syarat profesi, kemudian sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan profesinya, dan memiliki cita-cita dalam bekerja mewujudkan tentang pengertian misi organisasi profesi. Baik, yang selanjutnya itu dengan dasar hukum. Profesional Polri dalam melakukan tugasnya untuk mengawal negara Republik Indonesia sudah diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang memuat tentang ketentuan kode etik profesi Polri. Kemudian ketentuan dalam pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa ayat 1, yaitu sikap dan perilaku pejabat kepolisian negara Indonesia, terikat pada kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Lalu ayat yang kedua itu, kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Kemudian yang ayat 3 itu, ketentuan mengenai kode etik profesi kepolisian diatur dengan keputusan Kapolri. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anggota Polri dalam melakukan tugasnya harus menjunjung tinggi kode etik kepolisian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan tentuan umum pada pasal 1 angka 5, Peraturan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya itu disingkat Perkap Polri 14/2011. Yang dimaksud dengan Kode Etik Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan yang mengenai hal-hal yang diwajibkan, seperti dilarang atau patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Baik, yang selanjutnya ada pengangkatan dan pemberhentian anggota polisi. Dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota polisi melibatkan proses yang kompleks dan sensitif, yang kemudian diatur oleh norma-norma etika profesi untuk memastikan integritas dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dari pengangkatan anggota polisi, itu seperti ketika calon-calon anggota polisi dipertimbangkan untuk pengangkatan, proses seleksi harus memastikan bahwa mereka memenuhi standar kelayakan dan integritas. Pemilihan harus didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap kemampuan fisik, mental, dan moral.
Kemudian pelatihan etika profesi merupakan bagian integral dari pembentukan anggota polisi. Seperti calon anggota harus diberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral, kemudian ada integritas, dan tanggung jawab yang melekat pada profesinya. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk perilaku etis selama bertugas. Selain itu, pemeriksaan latar belakang dan evaluasi psikologi itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa calon anggota polisi bebas dari catatan kriminal ataupun masalah psikologi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas mereka. Kemudian pemberhentian anggota polisinya. Proses pemberhentian anggota polisi melibatkan pertimbangan etika dan hukum yang cermat. Jika ada indikasi pelanggaran etika atau hukum, lembaga kepolisian harus melakukan penyidikan internal yang objektif. Nah, pertimbangan hak asasi manusia ini adalah suatu hal yang sangat penting sebenarnya dalam proses pemberhentian anggota. Anggota polisi yang dihadapkan pada proses ini juga memiliki hak untuk mendengar dan memberikan klarifikasi atau pembelaan mereka sendiri. Terus kemudian keputusan pemberhentian juga harus didasarkan pada bukti yang kuat dan proses yang adil. Seperti prinsip-prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dan anggota polisi harus diberikan kesempatan untuk memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Lalu kemudian juga penting juga untuk menjamin bahwa terdapat mekanisme banding yang adil bagi anggota polisi yang diberhentikannya. Ini juga memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan bahwa keputusan pemberhentian dapat diuji secara independen. Lalu dalam keseluruhan, baik pengangkatan maupun pemberhentian anggota polisi, itu harus mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika profesi. Karena apa? Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa kepolisian tetap menjadi lembaga yang dapat diandalkan, baik integritas dan melayani masyarakat dengan nama baik. Baik, selanjutnya itu saya akan membahas tentang tugas dan wewenangannya. Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Seperti di sini ada memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum, lalu memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan tugasnya dalam proses penegakan hukum. Kemudian dalam rangka proses penegakan hukum pidana, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia selain terdapat dalam KUHP, juga terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu harus mendapatkan setiap tindakannya pada norma hukum, kemudian dari agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu yang sangat diperlukan. Kemudian diperlukan juga adanya kode etik profesi kepolisian yang dapat membatasi sikap dan perilaku aparat kepolisian dalam mengemban tugas dan wewenangnya di dalam masyarakat maupun di dalam kesatuan korps kepolisian. Untuk selanjutnya juga wewenang kepolisian itu terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 seperti menerima laporan dan atau pengaduan, lalu kemudian seperti membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat, kemudian mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, kemudian mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, kemudian mengeluarkan peraturan kepolisian dalam kewenangan administrasi kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian, seperti juga melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari, seperti mencari keterangan dan barang bukti, kemudian menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, dan tidak lupa mengeluarkan juga surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Lalu juga memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Lalu yang terakhir, menerima dan menyimpan barang termasuk temuan untuk sementara waktu. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.
Terdapat beberapa lembaga juga yang bertugas mengawasi dan menegakkan etika profesi di kalangan kepolisian. Nah, salah satu itu lembaga yang itu disebut Dewa Harpra, yaitu Dewan Kehormatan Perwira. Dewan Kehormatan Perwira adalah lembaga yang memiliki tugas pokok untuk menjaga kehormatan serta martabat dan disiplin perwira Polri. Kemudian untuk susunan organisasi, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menimbang bahwa pada ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat dalam Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengamanatkan pembentukan organisasi dan tata kena Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A kemudian huruf B, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai Pancasila, Tribrata, dan Catur Prasetya yang terkandung dalam etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian yang penegakannya dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, berdasarkan atas tuntutan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab, yang dalam penjatuhan sanksi atau rekomendasi senantiasa memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat menyadarkan, mendidik, dan memberikan efek jera kepada terduga pelanggaran maupun anggota kepolisian yang lainnya. Kemudian susunan organisasinya itu pertama ada ketua komisi. Nah, ketua komisi itu kode etik kepolisian atau Dewan Kehormatan Perwira adalah pemimpin tertinggi lembaga tersebut. Biasanya jabatan ini juga dipegang oleh perwira tinggi dengan pengalaman dan pengetahuan yang mencukupi dalam hal etika dan kode etik kepolisian. Lalu yang kedua itu ada anggota komisi. Nah, anggota komisi ini juga terdiri dari perwira tinggi dan berpengalaman. Mereka mungkin memiliki latar belakang dalam hukum manajemen atau bidang terkait dan bertanggung jawab untuk mendukung keputusan dan rekomendasi komisi. Lalu dengan selanjutnya sekretariat itu berperan dalam menyediakan dukungan administrasi koordinasi dan pelaksanaan tugas sehari-hari komisi. Ya, mungkin ini juga melibatkan staf yang memiliki keahlian gitu dalam manajemen dan administrasinya. Kemudian selanjutnya divisi penilaian kepatuhan. Divisi ini juga biasanya berfokus pada evaluasi dan penilaian terhadap kepatuhan anggota kepolisian terhadap kode etik. Nah, mereka juga itu dapat melakukan penyelidikan internal seperti menganalisis laporan, kemudian juga mereka memberikan rekomendasi tindakannya. Lalu selanjutnya ada divisi penyuluhan dan pelatihan. Nah, divisi ini baru bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program penyuluhan dan pelatihan etika profesi kepada anggota kepolisian. Nah, biasanya tujuannya ini adalah meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai etika dan kode etik yang berlaku. Lalu untuk selanjutnya ada divisi hubungan masyarakat. Divisi ini juga fokus pada berbagai kegiatan komunikasi gitu. Adanya interaksi dengan masyarakat terkait etika kepolisian, tapi juga mereka dapat menangani pengaduan masyarakat, terus menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menjelaskan tindakan yang diambil oleh komisi. Selanjutnya, saya akan membahas kedudukan, tugas, dan fungsi. Kedudukan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia memiliki posisi yang sentral sebenarnya dalam menjalankan integritas dan etika profesi di kepolisian. Komisi ini berdiri sebagai entitas independen yang bertanggung jawab untuk menilai dan menegakkan kode etik di kalangan anggota kepolisian. Tugas penyusunan kode etik juga bertanggung jawab dalam menyusun, mengembangkan, dan merevisi kode etik kepolisian. Ini juga melibatkan peninjauan kontinu terhadap norma-norma etika profesi yang relevan. Terus penyuluhan dan pelatihan juga menggelar program penyuluhan dan pelatihan etika profesi kepada anggota kepolisian.
Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi dalam tugas sehari-hari. Kemudian penilaian kepatuhan. Nah, menilai kepatuhan anggota kepolisian terhadap kode etik, melakukan penyelidikan internal jika ditemukan indikasi pelanggaran etika dengan memastikan prosesnya transparan dan objektif. Kemudian penanganan keluhan masyarakat. Nah, mengatasi keluhan masyarakat terkait perilaku anggota kepolisian yang diduga melanggar kode etik, proses ini juga mencakup penyelidikan dan pemberian keputusan yang adil. Kemudian fungsinya pemantauan etika profesi juga bertindak sebagai pengawas terhadap perilaku etis anggota kepolisian, seperti melakukan pemantauan terhadap situasi yang dapat melibatkan pelanggaran etika dan memberikan tanggapan yang sesuai. Kemudian rekomendasi tindakan disiplinnya, seperti memberikan rekomendasi terkait tindakan disiplin yang harus diambil terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik. Nah, hal ini juga mencakup sanksi dan tindakan kolektif yang sesuai. Lalu ada advokasi etika profesi, menjadi advokat bagi prinsip-prinsip etika profesi kepolisian di tingkat nasional. Nah, berperannya itu seperti aktif dalam meningkatkan citra dan integritas lembaga kepolisian di mata masyarakat. Terus ada konsultasi etika. Nah, penting nih memberikan konsultasi dan panduan etika kepada anggota kepolisian yang mungkin ya menghadapi dilema dalam etika menjalankan tugas mereka. Baik, selanjutnya ada wewenang dan kewajibannya. Saya akan membahas wewenang dan kewajibannya. Dalam perumusan kode etik juga, kode etik profesi kepolisian juga membuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bagi anggota Polri. Nah, sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota Polri untuk pemulihan profesi kepolisian. Nah, gunanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, adapun wewenang dan kewajibannya. Dari wewenangnya dulu itu seperti ada penetapan kode etik, kemudian ada penyelidikan internal, rekomendasi tindakan disiplin, ada penanganan keluhan masyarakat, terus penyuluhan dan pelatihannya jangan lupa. Nah, kenapa ada penyuluhan dan pelatihannya? Yaitu menyelenggarakan program penyuluhan dan pelatihan etika profesi kepolisian agar anggota dapat memahami dan internalisasi nilai-nilai etikanya. Sekarang saya akan menjelaskan kewajibannya. Nah, kewajibannya itu seperti ada penegakan kode etik, terus pentingnya kalau penegakan kode etik untuk menegakkan kode etik kepolisian juga memastikan bahwa setiap anggota kepolisian mematuhi norma-norma etika ya profesi dalam melaksanakan tugasnya. Terus ada pengawasan perilaku anggota, lalu ada konsultasi etika, transparansi dan objektivitas. Nah, ini juga penting transparansi dan objektivitas. Lalu ada advokasi integritas profesi, lalu yang terakhir ada wewenang dan kewajiban Komisi Kode Etik Kepolisian RI dirancang untuk menjaga integritas dan etika profesi kepolisian. Nah, memastikan setiap anggotanya melaksanakan tugasnya dengan integritas dan keadilannya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dan penanganan pelanggarannya. Tahapan penegakan pelanggaran kode etik profesi Polri diatur dalam pasal 17 ayat 2 Perkapolri nomor 14 tahun 2011, yaitu pertama seperti ada pemeriksaan pendahuluan, lalu kedua ada sidang KKEP, yang ketiga ada sidang komisi banding, lalu yang keempat ada penetapan administrasi penjatuhan hukuman, lalu yang kelima ada pengawasan pelaksanaan putusan, dan yang terakhir ada rehabilitas personel. Nah, kemudian tata cara dan mekanismenya. Nah, tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri diatur dalam Keputusan Kapolri nomor polisi KEP garis miring 97 garis miring 12 2003 tanggal 31 Desember tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja di Propam Polri. Nah, upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri dibutuhkan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Penegakan hukum tidak akan baik bila penegak hukumnya tidak disiplin dan tidak profesional. Nah, Polri memiliki kode etik yang tertuang dalam pasal 21 Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu saat anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dikenakan sanksi eh, pelanggaran kode etik profesi Polri yaitu KEPP yang berupaya penegakan disiplin dan kode etik Polri dibutuhkan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Nah, kemudian selanjutnya ada perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, baik itu kewajiban pelanggaran untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KEPP, kemudian ada kewajiban melanggar untuk mengikuti pembinaan mental, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi. Kemudian ada juga yang pindah tugaskan ke jabatan yang berbeda, ada yang dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda, ada yang dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda, jadi berbeda-beda dipindahkannya. Pemberhentian tidak dengan hormat ini yang paling tidak diinginkan. Kemudian hukuman disiplin yang akan didapat berupa itu seperti teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama juga 1,5 tahun juga bisa. Kemudian yang mutasi yang bersifat demosi. Nah, ini hukuman-hukuman yang paling ringan. Nah, itu lalu selanjutnya itu dengan yang pertama itu ada penetapan dan pengembangan kode etiknya. Nah, proses dimulai dengan penyusunan pengembangan dan revisi kode etik kepolisian. Langkah ini juga melibatkan partisipasi anggota kepolisian, ahli etika, dan pemangku kepentingan terkait. Lalu yang kedua ada sosialisasi dan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada konsultasi etika. Keempat ada pengawasan internal. Lalu yang kelima ada pengaduan masyarakat. Lalu selanjutnya yang keenam juga ada proses penilaian. Lalu yang ketujuh ada rekomendasi dan keputusan. Lalu yang kedelapan harus transparansi dan publikasi. Lalu yang sembilan pelibatan masyarakat. Yang ke-10 evaluasi dan pembaruan. Nah, ini juga secara berkala kode etik dan mekanisme penegakannya dievaluasi. Perubahan atau pembaruan diperkenalkan sesuai dengan perubahan dalam dinamika sosial dan tuntutan etika yang berkembang. Untuk selanjutnya, hak dan kewajiban terperiksa. Nah, hak dan kewajiban terperiksa sebagaimana dijelaskan pada pasal 12 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terperiksa berhak itu ya. Jadi ada mengetahui susunan keanggotaan kepolisian, komisi sebelum pelaksanaan sidang. Lalu ada menunjuk pendamping. Jadi dia bisa memilih pendampingnya, lalu menerima dan mempelajari isi berkas sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pendampingnya. Nah, di sini juga ada paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan sidang. Lalu ada pengajuan pembelaan, terus kemudian mengajukan sanksi baik dalam proses pemeriksaan maupun persidangan. Kemudian juga menerima salinan putusan 1 hari setelah putusan dibacakan, lalu kemudian mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dalam batas waktu lama 7 hari atau seminggu setelah menerima salinan putusan. Lalu yang kedua, terperiksa berkewajiban. Nah, ini terperiksa juga berkewajiban untuk memenuhi semua panggilan, terus menghadiri sidang, menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ketua komisi maupun anggota komisi, lalu memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang komisi, lalu mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh komisi serta berlaku sopan. Lalu juga terperiksa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A harus memberikan keterangan yang patut dan wajar. Kemudian saya akan membahas juga tata tertib persidangan pelanggaran kode etik. Nah, tata tertib persidangan itu sepertinya pertama itu pemanggilan anggota. Pemanggilan anggota juga yang diduga melanggar kode etik dipanggil untuk menghadiri persidangan. Nah, pemanggilan ini dilakukan dengan memberikan pemberitahuan yang jelas dan cukup waktu bagi anggota untuk mempersiapkan diri. Lalu pemberian informasi yang lengkap dari anggotanya, terus kemudian ada hak untuk membela dirinya, ada proses klarifikasi, kemudian ada panggilan saksi dan bukti. Lalu juga ada proses pemeriksaan,
kemudian ada keputusan bersama. Nah, keputusan bersama ini setelah proses pemeriksaan selesai, Komisi Kode Etik bersidang untuk mencapai keputusan. Nah, keputusan ini juga harus diambil dengan musyawarah dan mencerminkan evaluasi objektif terhadap pelanggaran kode etik. Nah, sudah jelas juga sanksi yang sesuai. Kemudian, transparansi dan pemberitahuan. Transparansi ini emang harus diadakan di kepolisian, di kode etik, karena harus secara terang-menerang kepada anggota, kepada ketua komisi, kepada masyarakat juga. Nah, kemudian ada hak untuk mengajukan banding juga dari terperiksa. Kemudian yang terakhir evaluasi dan peningkatan. Lalu yang terakhir kemudian tata tertib di persidangannya juga. Nah, tata tertib di persidangan pelanggaran kode etik ini juga bertujuan untuk menciptakan proses yang adil, kemudian ada transparan dan akuntabel dalam menangani pelanggaran etika di kalangan anggota kepolisian. Nah, juga juga di persidangan itu tidak boleh membuat kegaduhan, kemudian seperti duduk yang sopan, yang tenang, tidak tidak membuat kericuhan. Nah, selama berada di dalam ruang sidang juga, semua jenis alat komunikasi dinonaktifkan. Kemudian hakim ketua sidang memelihara tata tertib persidangan dan segala sesuatu yang diperintahkan wajib dilaksanakan dan segera dan cermat. Dalam ruangan siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Bahwa untuk keamanan persidangan, siapapun dilarang membawa juga senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat apapun yang dapat membahayakan. Sehingga siapapun juga yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang telah disediakan untuk itu. Nah, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan juga, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan dan apabila yang bersangkutan meninggalkan ruang persidangan, maka petugas wajib menyerahkannya kembali. Nah, siapapun yang berada di ruangan persidangan pengadilan juga bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang. Nah, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang tersebut. Sekian dari saya, Dinanas Bioloh, yang telah menjelaskan materi kode etik profesi kepolisian. Eh, Terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf apabila ada tutur salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.